Tetapi setidaknya dia mengalami satu proses perjalanan, pembelajaran terus sampai dia satu titik nanti dia mengalami, wih, aku ternyata co-creator. Aku adalah bukan selama ini yang ku anggap sebagai diriku, tubuh, peran sosial, bukan itu. Aku ini roh gitu. Ketika dia sudah mencicipi pengalaman itu, aku bisa dong mengatur. Termasuk mau matinya mau diundur pun juga bisa, kenapa tidak gitu. Jadi kalau versi umum barangkali rezeki jodoh pati itu udah Tuhan yang atur, kita bisa ngatur sendiri. Kalau sudah aku itu sudah meluas, identik dengan aku yang ilahi, tapi mereka pasti beradab. Nabi Muhammad contohnya beliau. Paham. Jadi orang yang sudah sadar begitu, nggak ngomong dia. Tapi kan isyaratnya ada. Orang-orang yang terlatih bermeditasi, bertapa, orang-orang tua di Jawa kan biasa itu. Dia udah tahu tanggal kematian. Iya, betul. Mau dimajuin apa enggak, tapi dia memilih. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Iya, gitu ya Bang. Padahal dia udah tahu gitu. Assalamualaikum Bang Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, senyumnya, vibrasinya itu loh keren ya. Terima kasih ya sudah hadir kembali di Ngaji Roso ya Bang ya. Sama. Jadi Bang Damai ini bersama sahabatnya, aku lupa siapa namanya, nulis beberapa buku keren teman-teman. Mungkin teman-teman membutuhkan informasi dari buku itu, yang jelas ini tentang kesadaran. Bukunya apa aja nanti mungkin Bang Damai bisa jelasin dulu Bang, biar teman-teman literasinya bertambah tentang kesadaran itu. Mungkin yang pertama dari Ruang Tanpa Nama dulu Bang. Iya, ini bukunya. Jadi Ruang Tanpa Nama ini refleksi perjalanan pecinta Tuhan, kita kasih nama nih. Ini saya menulis buku ini bersama sahabat saya, Mas Dr. Denny Turner, beliau ini. Ini asal usulnya sebetulnya kita biasa sejak 17 tahun yang lalu, kalau lagi ngopi ngobrol gitu. Nah itu ngomongnya kadang ngolor ngidul sampai 4 jam. Wah, kenapa kita nggak rekam ya tadi? Kadang-kadang melintas saja itu gagasan-gagasan itu gitu. Nah, terus kita ngobrol sampai kita berniat mau nulis buku. Udah berubah sampai terjadi pandemik. Nah, sahabat saya ini sempat 2 kali kena stroke zaman COVID. Nah saya candain, Mas, stroke yang ketiga bisa lewat loh, saya bilang gitu. Nah kita bikinlah gitu. Nah yang menarik, beliau cerita saat stroke itu, beliau bilang di situ dia waktu itu diskusi dengan saya, pingin mengalami satu pengalaman ridho gitu. Itu kan tidak mudah, ada nafsu mutmainnah, tenang, tapi ridho dengan semua yang terjadi kan susah. Nah, omongnya gampang, kita bisa pahami secara intelektual, tapi mengalaminya, wah babak belur gitu. Nah, beliau cerita, aku baru menyadari ridho itu saat aku stroke. Pikiran tidak lagi berdaya, tidak bisa merencanakan. Saya hanya menerima gitu. Nah, saat kondisi pasrah total itulah, beliau merasakan pengalaman, saya itu kok tenang, gak perlu apa-apa gitu. Nah belakangan dari situlah kita dialog melalui puisi-puisi sakral, puisinya Rumi, puisinya Adi Sangkara, Farudin Autar gitu. Nah dari puisi itu kita ngobrol masuk, dan akhirnya pada waktu setelah berapa sesi, ada 50-an sesi, kita bikin buku. Dulu judulnya Dialog Suwung. Begitu dikasih pengantar sama satu guru, di situ terkutip, wah, Suwung itu sebetulnya nama lainnya ada dikasih tahu Rumi. Itu ruang tanpa nama. Ruang tanpa nama. Mari bertemu di ruang tanpa nama. Jadi kalau kita masuk ke ruang itu, ya space, akasa, keheningan, ya kita semua satu gitu. Nah yang ada hanya ketenangan gitu. Nah teman-teman kalau
baca buku ini itu terasa, jadi ikut terlibat di dalamnya. Jadi membaca tidak sekedar baca teks, itu kayak buku yang pertama ini. Kan ini kan sangat paham tuh orang Islam, Iqra. Jadi Iqra itu jelas bukan membaca tulisan, tapi membaca sekaligus masuk gitu. Jadi kita seolah-olah mengalami. Saya ingin kasih ilustrasi ketika Harry Potter baca buku. Kalau kita nonton buku itu semua kata-kata itu, gambar itu hidup gitu. Nah, pada waktu kita dialog, kita heran kok kita bisa masuk ke situ gitu. Nah, belakangan saya juga mulai memahami, boleh jadi, ya saya masih mengatakan boleh jadi meskipun ada keyakinan hakiki di situ. Karena kesadaran bertumbuh gitu. Ini barangkali yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai khayal gitu. Khayal jadi bahasa Indonesia ngayal, itu berbeda, itu lamunan. Tapi kalau khayal bagi Ibnu Arabi itu adalah ya seluruh alam ini khayalnya Tuhan gitu. Jadi buku Ruang Tanpa Nama ini mengajak teman-teman terlibat, berpartisipasi langsung masuk ke dalam puisi-puisi itu. Nah, teman saya ada haiku dari Zen Master dari Jepang gitu, para samurai itu banyak. Kalau saya kan suka menulis, Mas. Kalau saya itu suka mencatat begini, Mas, gini. Nah, ini saya catat nih, saya catat betul-betul. Ini jadi ada rasanya juga bagi saya. Nah, gitu kira-kira. Ada orang mungkin lagu gitu. Poinnya di situ. Begitu kita sudah masuk ke kata Rumi Ruang Tanpa Nama, maka segala sesuatu itu jadi hidup. Apa yang kita pikir dengan fisik ini sama realnya gitu. Kira-kira gitu. Apa yang kita pikir, apa yang kita fokuskan dengan fisik sama-sama real. Nah, kalau di filsafat kan biasa itu, Mas. Misalnya saya ngelihat botol nih atau sabukku ini, kan real nih. Terus begitu saya menutup mata, terbayang buku di benak saya. Nah, bagi orang awam yang real itu ini. Iya kan? Tapi bagi orang yang belajar berpikir filosofis, yang di pikiran itu juga real. Yang fisik juga real. Seperti ada dua realitas. Tapi sebetulnya realitas bagi kita, apa yang kita fokus? Yang primer justru yang di dalam. Kalau yang realita hakiki adalah aku sendiri. Kalau realitas yang objektif ini kan, yang objek itu kan kesadaranku mau fokus kemana, aku mau beri fokus kemana. Contohnya gini, saya benci seseorang, sosoknya adalah lewat tubuhnya tergambar di benak saya. Terus saya bisa lihat IG-nya, ya kan? Setiap saya lihat IG-nya, saya mau marah. Saya marah karena gambar yang ada di IG, dia misalnya bersama seseorang gitu. Atau saya marah karena ada kenangan tentang sosok itu yang masih ada muatan emosinya dan segala macam. Jadi what is reality? Nah, realitas itu apa gitu? Realitas itu tergantung aku fokus kemana. Fokus kemana? Siapa yang memberikan fokus? Aku. Jadi penentu realitas itu sebetulnya aku. Jadi yang lebih pantas disebut realitas adalah aku. Nah, aku itu kalau meminjam istilah Ruang Tanpa Nama, aku adalah formless. Ketika aku formless, ya aku semuanya gitu. I am everything. Itu yang sebetulnya kalau dalam hukum penciptaan, itu kan sering para guru sudah mulai bilang, kalau kamu membayangkan sesuatu, tapi kalau kamu belum masuk ke ruang tanpa nama itu, ya kekuatannya hanya dari individumu saja. Tapi kalau kamu masuk ke ruang tanpa nama, apapun yang kamu fokuskan, kunkan, itu tinggal menunggu waktu untuk fayakun. Lebih powerful. Iya, itu yang kalau bahasa Yesus kan kehendakmu lah yang terjadi. Mutnya itu mau besar. Jadi saya sendiri sekarang belajar, menikmati apa yang saya ciptakan. Ya kalau orang nyebut dream, goals gitu, saya menikmati karena saya masuk dulu ke ruang tanpa nama. Itu terasa. Jadi sebelum dia manifest secara fisik,
dia sudah terasa gitu. Udah dapat nih. Udah dapat. Gitu. Makanya ya kalau sudah sampai di situ sebetulnya menciptakan sampai pada realitas material itu bonus saja. Iya. Dan ketika kita udah sampai di situ, barangkali ngapain juga bikin goal kecil, toh kecil besar sama-sama, kemudian bisa kita manifestasikan gitu ya Bang, kira-kira ya Bang. Tetapi gini, ada satu yang menarik Mas. Kadang orang begitu manifest, dia tidak ready. Dalam arti gini, misalnya contoh, orang bisa memanifestasikan mobil Mercy. Dia udah pusing beli bensin dan misalnya kan gitu. Jadi akhirnya balik lagi dia kepada standar pribadi dia, individu dia. Jadi bukan ya, semesta atau Tuhan bukan tidak mau ngasih kamu. Kamu enjoy nggak dengan manifestasi itu? Jadi setiap orang itu punya takarannya masing-masing paham. untuk menikmati kreasi dia. Takaran atau wadah itu bisa nggak sih Bang dibesarkan gitu? Oh sangat bisa. Semakin aku meluas, akunya makin meluas, semakin aku potensial untuk memperbesar takarannya, kodarnya aku. Jadi kalau dalam kita kaitkan dengan Al-Quran, la in syakartum la ajidannakum wa la in, ya kan? Barang siapa yang bersyukur, maka aku tambahkan. Kalau orang kan suka terjemahannya tambahkan. Sebenarnya aku luaskan. Jadi dalam semua teori penciptaan, bersyukur modal. Iya. Kalau yang ada di depanmu sekarang belum bisa kamu syukurin, ya ini aja nggak bisa kamu syukurin, boro-boro mau ditambah. Jadi salah satu yang menyebabkan keinginan itu susah terwujud, belum bersyukur apa yang ada sekarang. Kalau saya sudah bersyukur sekarang, saya sudah dapat, udah dia akan meluas. Parameternya bahwa kita sudah bersyukur itu apa sih yang bisa kita rasain? Saya bahagia dengan apa adanya saya. Oke. Apa adanya saya itu pengertiannya begini. Kalau secara awam kan apa adanya saya itu tabungan saya sekian, rumah saya ini, mobil saya ini. Tapi kalau apa adanya saya itu kalau dalam perspektif yang lebih inti, ya aku sudah lebur dengan hakikat ilahi itu. Apalagi udah. Iya. Oke deh Bang. Keren banget. Aku pengen ngobrol soal ini terus sampai nanti deh. Oke, sekarang gini deh Bang. Kita tadi ngomong soal ruang tanpa nama gitu. Ruang tanpa nama itu mungkin bahasa lain dari kekosongan nggak sih kira-kira? Ya sebenarnya kan di Jawa itu sudah ada istilah suwung Mas. Sunyata. Ada juga nirwana kalau Siddhartha Gautama gitu. Nah sama sebetulnya itu. Kedamaian, infinity, ahad itu semua nama-nama yang berbeda aja. Nah kalau itu kemudian misalnya orang menyebutnya sebagai Tuhan gitu. Yang benar tuh Tuhan apa ketuhanan sih sebenarnya gitu? Saya sekarang memaknai, saya bicara saya aja, bukan terminologi yang akan jadi standar gitu. Oke. Kalau disebut Tuhan, itu menjadi sosok. Kalau ketuhanan itu adalah realitas. Yang sudah kita alami. Iya, pengalaman kita. Pengalaman, oke. Jadi ilahi kan, divine reality gitu, ketuhanan. Iya. Tapi kalau dia disebut Tuhan, pikiran kita langsung memformulasikannya, memformkan. Padahal form itu berubah. Tapi kalau ketuhanan itu ya seperti energi, kita tidak bisa mengcapture dia, membatasi dia, tapi dia selalu ada menembus segala ruang dan waktu. Founding fathers kita keren dong berarti ya, merumuskan Pancasila yang pertama. Dan itu surat Al-Ikhlas banget. Ketuhanan yang Maha Esa. Baru manifestasinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba itu kurang keren apa itu? Iya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itu tauhid. Kalau didetailkan di tasawuf itu kan tauhid af'al, tauhid sifat asma, tauhid zat.
ketuhanan yang Maha Esa itu sudah sampai pada realisasi zat. Zat itu ya kekosongan. Nah, Bang, ketika kemudian kita terlahir gitu kan nggak bisa milih. Ya. Tidak bisa memilih. Terus misalnya kita terlahir dalam kondisi finansial yang serba terbatas gitu ya. Dalam kondisi orang tua itu kan kita menganggapnya sebagai takdir gitu. Nah, ditakdirkan dalam keluarga yang kurang mapan, setiap anak terkadang reaksi terhadap takdir itu berbeda-beda gitu. Yang dia tetap santai-santai aja gitu, tanpa ada ikhtiar yang lebih, ya hidupnya akan diwarisi kemiskinan itu tadi gitu. Pertanyaanku, reaksi yang berbeda-beda itu sebenarnya apakah kemudian juga bagian dari skenario semesta yang sudah tertulis sebenarnya, atau memang nggak bisa, ini free will gitu? Oke. Itu gimana, Bang? Saya sekarang itu cukup berubah memahami kita tidak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih. Saya punya pandangan lain lagi. Iya. Ini saya hormati. Saya tidak memilih saya lahir di keluarga ini. Tahu lahir aja di situ. Seperti saya lahir di tanah Batak. Oke. Saya terima cara pandang itu. Kita nggak bisa memilih di keluarga mana kita lahir. Iya. Tapi sekarang ini semakin saya menghayati apa itu kesadaran, siapa aku, ternyata kita bisa memilih. Oke. Jadi yang bisa memilih itu, yang benar-benar punya free will, mereka yang sudah sadar dirinya itu ilahi. Oh. Dia bisa mengubah. Dia bisa juga memilih untuk mengikuti. Tapi dia juga bisa mengubah. Itu dalam konteks masih ruh atau bagaimana maksudnya? Sekarang. Sekarang ini. Jadi maksudnya gini. Misalnya contoh, sekarang ini juga ya kan ada itu, ya saya tidak mau mengklaim kepada diri saya, saya Dalai Lama gitu. Menurut beberapa yang bertemu beliau mengatakan saya nanti lahir di India gitu. Dia memilih dong. Dan itu tradisi lama di Tibet itu. Saya akan lahir di sana. Nah ini sekarang ini belakangan juga saya lagi explore kelompok-kelompok kecil. Saya nyebut kajian awakening life after death gitu. Karena saya punya pengalaman ilham, hikmah yang saya belum bisa share sembarangan. Kalau di Jawa kan biasa itu. Saya malah bisa memilih tambahan umur gitu kan, biasa kita dengar di Jawa itu kan. Bagi orang yang nggak nyampe ke situ kan, wah ya masa sih gitu. Perpanjang bisa, ya kan, bahkan kan di luar negeri sudah mulai ada sains begitu, kayak di Pak Chopra sudah dia bilang quantum body gitu, ada begitu, tapi mereka yang sadar gitu. Seperti seorang sutradara, dia bisa mengubah skenario, tapi pemain tidak bisa mengubah skenario. Patuh sama sutradara. Kalau misalnya, maaf nih contoh, saya ngasih contoh karena memang ini sudah makanan umum. Film dulu anak sekolahan kan dulu kan sinetron. Itu kan yang membuat skenario Rano Karno, sutradaranya Rano Karno, itu kan fakta. Tapi dia juga jadi pemain di situ. Tapi yang lain misalnya Mandra, terus Sarah, lu ikut skenario yang ditulis sutradara dong. Tapi sang sutradara dia bisa mengubah dong skenario. Jadi mereka yang sudah sadar dirinya yang ilahi, aku itu bisa mengubah skenario. Tapi kan tadi dibilang kan ada orang terlalu miskin, finansial. Saya juga belakangan ini lagi dapat semacam ilham. Wah, sepertinya saya perlu menulis buku tentang ilmu hidup. Tapi isinya untuk itu. Iya bang, penting. Jadi bang, ilmu hidup yang simpel, yang praktikal. Ini orang lahir di kampung gitu. Karena saya sering ketemu anak-anak muda dari kampung. Sering juga. Saya coba kasih direct path yang ilmu ruang tanpa nama, ternyata belum ready gitu. Jadi ya sudah, lihat orangnya juga. Tetapi setidaknya dia mengalami satu proses perjalanan, pembelajaran terus sampai dia satu titik nanti dia mengalami, wih, aku ternyata co-creator. Aku adalah bukan selama ini yang ku anggap sebagai diriku, tubuh,
peran sosial, bukan itu. Aku ini roh gitu. Ketika dia sudah mencicipi pengalaman itu, aku bisa dong mengatur. Termasuk mau matinya mau diundur pun juga bisa. Kenapa tidak gitu. Jadi kalau versi umum barangkali rezeki jodoh pati itu udah Tuhan yang atur, kita bisa ngatur sendiri. Kalau sudah aku itu sudah meluas, identik dengan aku yang ilahi, tapi mereka pasti beradab. Nabi Muhammad contohnya beliau. Paham. Jadi orang yang sudah sadar begitu nggak ngomong dia. Tapi kan isyaratnya ada. Orang-orang yang terlatih bermeditasi, bertapa, orang-orang tua di Jawa kan biasa itu. Dia udah tahu tanggal kematian. Iya, betul. Mau dimajuin apa enggak, tapi dia memilih. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Iya, gitu ya Bang. Padahal dia udah tahu gitu. Nah, kalau versinya Bang Damai sendiri sih, terhadap sahabat-sahabat yang kemudian masih berproses, pengennya seperti yang kita bicarakan tadi gitu, sampai di level situ gitu. Tahapan-tahapan yang dilakukan biar sampai ke situ apa Bang? Belakangan ini saya memakai 2 metode. Metode pertama mengajarkan mereka hukum alam. Karena itu dengan akal umum itu bisa. Ada pola. Iya kan? Tapi pola ini makin lama makin meningkat. Kan orang terpegang api panas, masih pegang juga bodoh gitu kan. Terus kejujuran itu kita jadi dipercaya, ya kan? Nah itu sudah banyak. Jadi saya mengenalkan pola kepada orang itu. Ya hukum manifestasi, law of attraction, law of vibration, macam-macam. Meskipun itu membutuhkan intelektual tertentu. Tapi mereka yang sudah mulai, saya nggak mau cuman itu. Aku mau yang abadi. Ini beda nih. Ini langsung direct path gitu. Itu yang belakangan saya kenalkan self inquiry. Itu bisa nggak Bang? Misalnya kita bikin Zoom dengan peserta sahabat-sahabat di Ngaji Roso khusus bahas itu gitu Bang? Bisa ya? Bisa. Karena beberapa kali saya sudah lakukan itu dengan saya ikut kelas internasional. Bisa 700 orang berapa bisa. Tapi belakangan saya juga buat kelas-kelas kecil. Di online itu di YouTube saya juga sudah mulai, tapi saya masih menggunakan teks. Supaya orang itu tetap melihat, karena gini, saya berupaya menghindari gini, guru yang saya hormati misalnya, yang katakanlah yang di London, Rupert Spira, beliau tidak menyebut dirinya guru, tapi temanmu untuk mengenal dirimu. Teman dia untuk begitu mengenal humble diri. gitu. Iya. Belakangan saya juga ikut gaya itu. Karena pada akhirnya kalau orang terlalu banyak harus si A gitu. Ada konsekuensinya juga gitu. Tapi saya juga mengerti pada momen tertentu orang itu perlu ditemenin. Jadi ada hierarki. Ya kayak Sam sama Rumi. Mereka kan jadi sahabat. Gitu. Nabi kan juga menyebut sahabat. Nah itu kalau misalnya dibuat kelas besar, saya kira boleh juga dicoba itu. Karena siapa tahu ada yang, ya kalau misalnya 50 orang, 2 orang aja bangun keren banget. Iya Bang. Ini harus ditransformasikan ke teman-teman semuanya gitu ya. Baik, di segmen ini saya kira cukup sahabat-sahabat semuanya, Bang Damai. Sekali lagi yang mau dapetin buku-bukunya Bang Damai, khususnya yang Ruang Tanpa Nama, nanti silakan pesan di nomor biasanya. Dan yang mau join Zoom nanti kita create ya, nunggu flyernya dari timnya Bang Damai dulu. Thank you Bang. Aku seneng sekali ngobrol sama Bang Damai, sama Kang Abu gitu ya. Berharap ya ketularan ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya, kecerdasannya, keluasan cara berpikirnya begitu. Gini Bang, apakah mungkin orang Islam itu juga bisa disebut sebagai orang yang kafir gitu? Ya, saya kan bukan kebetulan ya. Saya dari kecil itu memang dididik cukup ketat tentang ajaran Islam. Dan saya mengerti pemahaman yang menganggap, yang mendefinisikan di luar agama Islam formal itu kafir. Karena saya pernah berpikir begitu. Tapi setelah saya belajar, membaca buku, bahkan kuliah studi Islam
sampai ke pasca sarjana, lateral meaning kafir aja bukan beda agama loh. Kafir itu kan sederhananya tertutup. Tertutup. Kafar. Innalladzina kafar. Tertutup, lalu akhirnya dimaknai lagi jadi ingkar. Jadi ternyata saya tidak mau mengajak kafir jihni, kafir ini kan gitu, enggak. Kafir itu sederhananya orang tidak sadar. Jadi secara tradisi atau budaya ada keturunan orang terlahir sebagai agama Islam. Boleh jadi dia memang secara hakikat tertutup. Makanya dia belum menikmati agamanya itu. Agama Islam yang harusnya membawa damai, membuat dia damai. Islam itu kan damai. Surrender, berserah diri, salam, selamat, nggak dialami. Nah sekarang setelah saya juga mempelajari Hinduism, Christianity, karena memang secara akademis kan belajar, itu banyak teman-teman yang berbeda agama secara formal, dia melakoni substansi ajaran Islam. Banyak sekarang? Banyak. Lebih aware gitu ya? Lebih banyak. Dan sekarang pun saya sering juga diundang mengajarkan Al-Quran, kontemplasi Al-Quran. Itu yang dengerin mereka teman-teman yang Kristen, Hindu, Buddha, oke. Nggak ada masalah, apalagi kan disusupi filsafat. Jadi masuk akal gitu. Jadi bisa aja. Bisa aja ya? Bisa. Kalau ini, kalau keturunan Rasulullah gitu, misalnya ada Habib mengaku sanadnya sampai ke Rasulullah, itu juga bisa berpotensi zalim nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau saya keturunan siapapun bisa. Oh, keturunan siapapun bisa ya? Iya. Even itu keturunan Nabi gitu ya? Keturunan siapapun. Keturunan siapapun secara DNA ya, biologi, itu berpotensi. Karena di diri manusia kan ada, di filsafat itu ada namanya animal soul namanya, Mas. Jiwa setan. Jadi rational soul itu bisa angelic soul, kemalekatan, bisa satanik. Di diri saya ada satanic soul, ada animal soul. Animal itu ada bahimia, ada sabaia, ada yang buas, ada yang ternak. Ternak itu kan makan mulu. Nah rasio ini kalau digunakan benar itu menjadi potensi malaikat, mencari hikmah, jadi cahaya. Tapi akal saya kan bisa akal-akalan, bisa manipulatif, bisa kepo, bisa iri dengki gitu. Nah ini kan ada di diri kita kan. Iya. Mau keturunan siapapun pasti ada gitu. Saya tidak mengatakan spesifik keturunan Nabi, keturunan siapapun. Keturunan gitu. Siapapun. Gitu ya? Makanya kan misalnya seorang pemuka agama, dia tidak bisa menjamin anaknya itu harus ikut jalan dia. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung soal soal Nabi gitu. Aku tuh dari dulu tertarik banget sih Bang, bagaimana ya transformasi wahyu ya kepada seorang Nabi ketika kemudian itu dijelaskan secara logis gitu. Karena kalau dari agama itu aku belum bisa sih merasionalisasikannya gitu, bagaimana hadir sosok malaikat bersayap, terus berbisik, itu bagaimana menurut Bang Damai? Ya, ini terus terang saya suka pertanyaan ini, karena ini pertanyaan saya cukup lama. Jadi kan dari kecil kan kita dikenalkan sosok Nabi Muhammad misalnya, itu kan historis Mas. Iya, historis. Padahal kita tidak tahu wajahnya. Iya dong. Tapi historisnya itu sudah memukau. Jadi masa saya SMP itu Mas, kalau dibacakan kisah Nabi, saya menangis. Bisa ternyata begitu. Jadi kita nggak kenal, tapi imajinasi kita terbawa gitu. Nah, gara-gara itu Mas, itu saya pernah SMP, karena suka tulis catatan harian, saya rindu banget ketemu Nabi. Ya polos saja. Akhirnya saya berkata waktu itu kayak bikin dream, saya pingin usia 36 saya pergi haji. Gitu. Ternyata usia 26 berangkat Mas. Entah dari mana duitnya gitu. Beneran. Dan alhamdulillah pas menginjak kaki pertama yang saya tahu Raudhoh atau Masjid Nabi itu, saya mengalami pengalaman. Katakanlah saya nggak mengklaim itu pertemuan apa, tapi oh ini namanya bertemu Nabi gitu. Pengalaman itu yang luar biasa bagi saya, dan saya tidak bisa membantah itu. Nah, akhirnya apa? Umroh berikutnya
diajarin teman saya Iqra, akhirnya belajar seperti apa sih Nabi waktu di Gua Hiro. Ke gua dong, naik ke gua, sempatin ke gua. Lihat gua itu, gimana ya Nabi dulu di sini gitu. Akhirnya saya, nah ini karena belajar filsafat, kan kita mengetahui itu Mas, itu kan yang paling gampang lewat panca indera. Saya tahu kopi pahit, ya saya alami. Saya tahu warna merah, saya lihat. Saya tahu musik ini bagus, saya dengar. Saya tahu aroma, saya cium. Jadi mengetahui lewat panca indera. Ini sebelum ke malaikat. Lalu semua pengetahuan kita itu, pada waktu kita diam Mas, dengan mudah kita bisa mengingat pengetahuan itu, ya dong? Iya. Jadi pengetahuan itu menjadi memori. Tapi apa saja data-data yang ada di memori, ada di diri kita juga yang mengolah. Namanya logika, rasio. Ada pengetahuan 2, itu diolah jadi 3 gitu. Itu kan berkembang. Itu masih aktivitas rasional Mas. Logika. Nah, wahyu gimana? Wahyu itu tidak melalui berpikir. Itu eureka gitu ya kira-kira. Iya. Nah saya bayangkan, dan saya juga gimana ngalamin juga itu. Iya. Tapi kalau ke manusia kita seperti saya, ya saya tidak mau menyebut itu wahyu. Iya dong. Ilham. Ilham gitu iya ya. Dong. Ini beda sama intuisi. Kalau intuisi bisa dilatih Mas. Gimana sih bedanya? Kalau tadi kan ada pengetahuan logika kan, itu latihan diolah. Itu filsafat kerjanya itu logika. Di pesantren mantik itu kan gitu. Membaca pola, lawyer, para politician, itu jago logika. Tapi logika ini bisa untuk menjatuhkan orang. Debat namanya kan gitu. Nah, logika kalau dia betul-betul diolah, itu dia bisa berproses untuk menemukan kebenaran. Bukan kebenaran partikular. Bukan kebenaran menurut gue. Itu relatif. Tapi kebenaran yang ditemukan. Itu logika yang diolah. Itu logika yang diolah makin matang. Itu belum level intuisi. Belum wahyu. Belum ilham. Jadi wahyu turunannya itu apa? Wahyu, ilham, intuisi. Nah, baru pengetahuan yang diperoleh lewat logika. Yang lainnya panca indera gitu. Empiris. Jadi terus, intuisi itu yang gimana, Bang? Intuisi itu gini Mas. Saya kasih contoh sederhana. Saya kan suka main gitar. Saya fingering. Saya pelajari banyak chord. Setiap ada lagu saya latih. Bahkan dengar suara ini, oh ini C, ini D. Datang lagu baru. Karena saya udah sering melatih ini. Ini G, ini kan gitu. Itu intuisi. Intuisi, iya dong. Saya belum tahu lagunya. Nah, kalau montir gimana? Montir misalnya. Karena saya sudah memperbaiki banyak mobil, teman saya, Bang Dame, betulin mobil saya dong. Nggak perlu saya buka-buka. Ini rusaknya di sini. Seorang dokter pun karena dia sering bedah, intuitif. Itu bisa dilatih. Tinggal diulang-ulang aja. Orang yang katakanlah moralnya nggak baik, bajingan lah gitu, tetap bisa intuitif. Tapi kalau ilham itu kebersihan batin. Ilham itu kebersihan batin. Jadi orang yang tidak berlatih pun batinnya bersih. Itu tuh. Tapi belum bisa dia jelaskan secara logik. Saya jujur, Mas Hendra, saya belajar filsafat dalam rangka itu. Bagaimana saya menerangkan ini secara logik, ilham yang udah saya dapat ini. Jadi sekarang itu saya nggak mau lagi ilham itu pergi gitu. Datang catat, kadang di HP dulu. Begitu saya waktu santai baru saya buat uraian. Itu setiap saya sampaikan, getarannya beda. Tapi kalau saya baca buku, saya olah logika, saya sampaikan, itu garing. Tidak nonjok. Tapi kalau itu ilham, itu powerful. Vibes-nya dapat. Dapat. Berarti bener kalau ada orang bilang menjadi pintar tanpa harus banyak belajar itu ya gara-gara itu bisa ilham, jadi. Karena dia olah batin, bersih batinnya, tulus. Nah, ilham ini ada kaitannya dengan kerendahan hati.
ada humility, ada ketulusan. Oke. Sebentar. Mungkin bisa dideskripsikan Bang Dame gitu. Sifat-sifat yang harus dibuang, kita berlatih untuk meminimalisir di dalam diri supaya kemudian ilham itu muncul, dan sifat-sifat apa yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan sehari-hari biar ilham itu terus datang konsisten gitu. Sebetulnya kan dalam tradisi Islam ada puasa. Oke. Cuman kan puasa yang sekarang kan banyak rutinitas. Nah, nah ini juga belakangan saya menulis buku juga judulnya Jurnal Kesadaran Ramadan. Itu tahun 2006, Mas. Oke. Nah, itu niat saya bagaimana orang di Ramadan itu bisa melatih agar pada waktu dia malam-malam bangun, dia mengalami yang di Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Dia mengalami yang disebut Nuzulul Quran. Kan itu, orang kan berburu itu. Tapi dengan ada latihan ini, melatih mencatat apa yang datang, apa saja, termasuk yang marah, catat saja. Tiba-tiba pada momen tertentu, ketika kita sudah berlatih membedakan mana dorongan nafsu rendah saya, mana dorongan logika sehat saya, mana yang saya sudah tidak bisa apa-apa, saya diam, tahu-tahu datang. Jadi kalau secara teorinya, saya perlu berlatih membedakan mana dorongan hewani saya, kan puasa menahan nafsu kan, nafsu hewani, logika saya, sampai pada satu titik nggak dapat jawaban, ya saya berserah aja. Nah saat saya berserah itu, ini nih, itu cirinya tau nggak Mas Abang? La riba fihi hudal lil muttaqin, nggak ada keraguan di dalam. Menenangkan, tidak ada keraguan. Ketika sudah berserah. Ketika sudah dapat itu. Oh. Berserah itu kan sikap batinnya baru dapat. Itu yang akhirnya para pejalan spiritual sering mengatakan, kita bukan mencapai Tuhan, tapi kita dikaruniai. Tuhan mendatangi kita. Beliau yang berkehendak. Iya. Bukan kita yang mencari. Kehendak saya individu adalah mempersiapkan diri. Usaha sungguh-sungguh tetap. Oke, iya. Pada satu titik, saat kita sudah pasrah, datang. Kenapa nggak menyerah atau pasrah di awal aja daripada begitu ya? Gini, itu kan logikanya begitu. Makanya saya selalu bilang pasrah itu sebenarnya upaya maksimum. Baru saya sadar saya tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Apa yang dilakukan Bang Dame supaya ilham itu tidak kemudian, kan ada ya beberapa sahabat tuh yang sudah sering dapat seperti itu, tapi tiba-tiba dalam suatu momentum gitu hilang, gak pernah dapat lagi, terus berusaha dengan sangat maksimal juga, semakin dikejar juga malah gak dapat lagi. Gimana itu Bang? Saya memahami kondisi batin itu karena sikap batin yang seperti itu adalah mereka yang belum bisa membedakan egonya dan saat dia mendapatkan sesuatu tanpa upaya. Jadi berupaya gimana nih, itu kan jelas ini kan, ngotot itu kan ego. Melawan gitu ya. Iya, jadi sementara pengetahuan ilham seperti ini, lu berusaha maksimum, lu juga sadar lu terbatas. Nah ini kan paradoknya di situ. Paradoksnya. Nah pengalaman saya begitu, ya terus terang saya kayak ngobrol begini Mas Hendra, saya sering tuh kan, misalnya diundang. Wah, saya cek tuh di sini. Ini bagian diri gue yang mana nih yang mau aktif nih. Sampai satu titik, oh, ini waktunya ngomong gitu. Jadi sudah tidak lagi tadinya belajar membedakan dulu. Ini suara, kalau bahasa teologinya kan, ini suara setan apa malaikat, gitu kan. Pokoknya kalau masih ada yang berantem di dalam, itu belum ketemu tuh ilham. Oh, belum ya? Belum. Masih ragu, bukan la roiba fi gitu. Belum la roiba fi, masih ada pertengkaran. Terus gimana menghentikannya? Nah, disitulah pentingnya belajar yang pertemuan yang lalu saya bilang, mengamati pertengkaran dalam diri itu. Kan ada tuh bertengkar. Oh, A, enggak, B dong, A, B dong, enggak. Terus yang menonton ini enggak dianggap gitu. Aku yang menonton ini
Oke. Tapi kan apakah kemudian ilham setiap orang itu sama, Bang Dame gitu? Karena terkadang orang tuh karakter dan latar belakangnya berbeda-beda gitu. Maksudku gini, mungkin nggak sih ilham setiap orang itu tidak harus melalui momen aha, tetapi bisa jadi tiba-tiba misalnya ada bisikan dari dalam, atau kemudian lewat mimpi di momen-momen tertentu begitu. Gimana, Bang? Saya kemarin itu baru di chatting teman, dia menemukan pola 30 hari selalu ketemu angka 111111. Iya. Loh. Itu tadi ada yang WA aku sih. WA aku gini, Bang. Ini relate kayaknya. Mas Hendra, kalau ketemu narasumber siapapun, tolong sampaikan pertanyaanku. Aku sering lihat angka akhir-akhir ini 111. Lo itu baru dijawab. Gimana tuh, Bang? Kok aneh ya? Nah, dia chatting ke saya dan kami kan dia kenal kita beberapa orang kayak misalnya Kang Abu, Mas Sony gitu. Terus dia chatting saya gitu. Saya nggak tahu Kang Abu, Mas Sony chatting apa nggak, tapi aku di chatting lah. Pada waktu dia chatting itu, dulu pernah saya bertemu orang seperti itu juga. Akhirnya apa? Saya diam dulu. Ini nunggu ilham nih. Karena memang belum ada jawaban yang bisa saya berikan. Saya juga tidak mau sok tahu. Saya juga tidak mengatakan, wah saya belum tahu, nggak gitu. Karena dia udah berharap kan gitu. Iya, benar. Saya diamin aja, kayaknya saya belum bisa jawab di WA gitu. Nah, 2 minggu kemudian saya ketemu dia. Nah, pas lagi santai kan, teringat dong. Mbak, gimana tuh? Oh yang itu, oh iya Bang, ditunjukkan kok saya polanya 30 kali. Terus saya tiba-tiba dapat jawaban saat itu. Jawabannya begini, jawaban yang pas buat dia saat itu. Apa itu? Mbak, Tuhan itu tahu banget berkomunikasi kepada kita sesuai kesiapan kita. Mbak lagi dikasih tanda melalui angka. Kalau saya bukan angka, saya beda gitu. Jadi paling tidak pesan pertama, ini tidak kebetulan memang. Ini pertanda kalau ada orang lain lewat mimpi. Oke, sudah ya? Oke. Baru saya bilang lagi, ini ada bukunya loh, saya gituin lagi. Itu ditulis oleh seorang profesor namanya Ennimeresimal, rahasia angka. Dari zaman Hermes, zaman Yunani kuno, itu Mesir, itu ada rahasia angka di situ. Biar dia belajar gitu. Paling tidak saat itu, saya nggak memberi jawaban. Ini loh, enggak, itu dogmatis. Saya sudah melatih diri nggak selalu begitu. Apa yang dia butuh, saya kasih jawaban saat itu. Jadi memang ada orang polanya begitu. Ada orang lewat kupu-kupu, ada orang lewat aroma. Kalau saya tahu nggak apa sering saya dapat tanda? Apa tuh, Bang? Kalau saya ketemu orang itu nggak jujur, itu ada tandanya buat saya, Mas. Dan itu selalu terbukti. Misalnya apa? Wah, nanti dibocorin ini. Biasanya kalau saya ketemu orang itu, tiba-tiba ada tuh tinggi. Tapi cuma saya melihat. Oke. Jadi kalau dia bohong, kalau dia jujur itu. Ternyata di psikologi ada cara ngecek kita jujur atau tidak. Itu kan kadang begini, kalau saya Dame kuat, saya Budi lemah, ada juga begini gitu. Tapi kalau saya itu, tapi saya nggak, kalau tiba-tiba orang itu tidak jujur, saya juga tidak bahas. Oke. Aku pengen memperdalam lagi gitu. Bagaimana cara Bang Dame mempertahankan supaya ilham itu tetap senantiasa datang menghampiri kita, selalu memberikan ini ke kita. Itu tuh apa yang harus diperbuat gitu? Pertama kan sikap batin. Itu sikap batin datang dari perspektif. Itu yang saya bilang, kalau saya dominan mengikuti diri ego saya, itu ilhamnya buntu. Jadi sejak itu, kalau dorongan ego yang nongol, enggak, saya tidak entertain. Karena nggak akan ada petunjuk, akal-akalan jadi. Dan itu di dalam bisnis, dalam ketemu orang sudah nggak mau begitu. Makanya saya suka nyebut itu sinkron, waktunya sinkron. Saya ingat waktu kita pertama kali ketemu cuma 1 hari sinkron. Nah itu, kok sinkron nih gitu. Yang kedua, saya memang membiasakan diri
pagi meditasi, malam meditasi, atau bahasa teman-teman zikir, hening, relaksasi, terserah. Bangun tidur mau tidur? Mau tidur, bangun tidur sama mau tidur. Itu disiplin dah. Berapa lama Bang biasanya? Ya 30-40 menit itu. Teknis meditasinya bagaimana kalau boleh tahu? Sebetulnya sederhana. Saya juga dapat dari guru tarekat saya itu menyebut nama Allah. Tapi sometimes saya hanya duduk diam bernapas. Momen-momen tertentu saya pakai musik yang saya pilih. Oke. Itu enak banget. Senyamannya sih ya? Senyamannya. Dan ya karena saya dari tradisi Islam, kadang saya wudhu dulu gitu kan. Karena itu bagian dari komitmen, intention gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Terus juga yang ini yang lebih penting, bahkan melatih diri setiap hari hidup meditatif. Lagi mandi, lagi tidur, lagi ngomong gitu. Hadir di sini saat ini. Hadir di sini saat ini dan selalu be aware of I am gitu. Jadi bukan cuma sadar apa objek, sadar pikiran, tapi sadar yang sadar itu. Gitu. Iya. Itu ilhamnya itu setiap saat hadir. Waduh keren. Misalnya gini, wah si A begini. Bisa aja sih, gue nggak peduli. Tapi kadang-kadang, biasanya saya, misalnya, kok saudara saya sakit gitu. Karena dia butuh banget, udah pakai itu. Oh gitu. Pakainya gini. Udah, kan ada itu kisah dari guru saya juga. Seorang arif, itu dia bisa mengurus semesta dari dalam katanya. Gitu. Keren. Iya. Bisa mengurus semesta dari dalam. Oke, di segmen ini aku akan tutup dengan satu pertanyaan untuk membedakan ilham itu benar-benar ya murni dari Sang Pencipta dengan ilham yang kita kadang ilham hasil dari bisikan kan ada juga banyak juga Bang gitu ya. Misalnya halu tuh kalau katanya Rocky Gerung, halu tuh dengkul, logika tuh akal gitu. Iya. Gimana Bang membedakannya? Ya terus terang saya sangat bersyukur saya belajar filsafat itu serius, baik formal ataupun tradisional. Jadi kadang solusi itu kan cukup dengan logika seperti kata Rocky Gerung. Nah itu saya latih. Itu mau pakai logika cukup. Ya orang yang berlogika itu kan bisa membedakan mana kemarahan, mana sentimen. Dia bisa bedakan dengan tajam. Makanya kan kalau di agama Islam namanya akil balik. Akalnya dewasa, bukan udah mens, bukan. Nah, kalau dia ilham, Mas Hendra, ketika pikiran saya sudah buntu, ya saya, itu tadi sikap batin berserah, Mas. Itu datang terus dan cirinya adalah dia sinkron aja, dan sikap batinnya itu cepat melihat semuanya ini baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Bagaimana semuanya baik-baik? Kalau bahasa Al-Qur'annya itu alhamdulillahirobbilalamin, kesadaran bahwa Allah mengorkestrakan seluruh semesta itu disaksikan oleh hati yang sudah terilhami gitu. Jadi kalau masih ragu bukan ilham. Intinya kalau sudah benar-benar tidak ada keraguan, maka itu adalah petunjuk. Dan kalau masih ragu juga, ini baru saudara lah. Itu dari dulu dia polanya ragu terus, mau masuk kuliah, mau nikah, sekarang mau ambil doktor, ragu lagi gitu ya. Udah istihoro kagak juga. Gitu. Akhirnya saya bilang, ya pakai logika aja. Kamu harus punya hierarki values lah gitu. Hierarki nilai. Mau ngambil kuliah yang gratis, tapi konsekuensinya ini mulai kuliah yang nggak gratis tapi bisa sambil kerja. Ya kalau kamu punya hierarki, kamu lebih mengutamakan keluarga atau gelar gitu. Ya kalau kamu punya hierarki values, putuskan gampang. Nggak usah pakai macam-macam. Gitu. Jadi kalau kita udah mahir membuat nilai, hierarki nilai itu gini Mas. Kayak saya sekarang Mas, saya nomor satu kan spiritual. Saya butuh duit, tapi duit bukan yang paling utama. Saya menomorsatukan relationship misalnya. Saya bisa aja keluar uang lebih banyak, tapi mentraktir orang yang saya sayang, keluarga, saya nggak apa-apa duit habis. Karena hierarki nilai saya adalah hubungan. Hubungan itu love.
Tapi kalau kamu hierarkinya uang, ya kamu jangan traktir orang sembarangan kayak gitu. Habis duitmu nanti. Itu masalah hierarki nilai. Jadi bukan masalah kebenaran mutlak. Jadi kalau kita sudah mahir sudah menetapkan hierarki nilai, gampang. Paham, nangkep Pak Guru.